Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kenrawa people, kembali lagi di Kenrawa episode 3 bersama Kenrawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Oke, di sini kalian udah kenal belum sih? Kita berdua yang lagi duduk di sini itu siapa? Siapa ya kak? Kayaknya belum kenal gak sih kak? Beda ya daripada episode sebelumnya. Oke, gimana kalau kita kenalan dulu nih kak? Boleh kak. Oke, jadi kenalin, aku Faradina Asuma, biasa dipanggil Farah. Dan aku Irwin Hadana Guntur, bisa dipanggil Irvin. Oke kak, gimana nih kabar kak Irvin akhir-akhir ini? Baik dong. Kalau kakak sendiri gimana nih kak? Sebenarnya baik sih kak, tapi tuh kayak akhir-akhir ini aku juga lagi sedih banget. Karena kan aku biasanya scroll TikTok atau Instagram gitu ya kak. Terus di beranda aku tuh sering banget lewat kalau banyak banget kasus pembulian yang terjadi di usia remaja. Dan mereka tuh masih anak-anak sekolah, khususnya tuh sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kabupaten. Karena kayaknya belum dapat edukasi nih kak. Sedih banget gak sih kak? Sedih sih kak. Tapi kalau ngomong-ngomong kakak bahas kayak gitu, aku juga jadi keinget deh. Aku sering juga ngalamin hal kayak gitu. Kayak lihat di sosial media tuh banyak banget kasus-kasus bullying gitu deh. Oke, berarti kayak emang beneran lagi marak banget terjadi nih ya kak, bullying di usia anak remaja. Oke, gimana kalau di sini kita bahas tuntas aja tentang bullying nih kak? Boleh banget. Tapi kayaknya kurang seru gak sih? Bosen gak sih kak? Benar, kalau kita cuma ngejelasin dan ngebahas tuntas tentang bullying tuh kayak cuma berdua. Oh, iya. Kayaknya kalau manggil temen asik gak sih kak? Seru. Dan di depan kita tuh sebenarnya udah ada gitu. 2 orang yang benar-benar hebat banget nih kak, yang mau kita ajak-ajak sharing antara buat materi-materi yang bakal kita tanya-tanya nih kak. Gimana? Langsung aja kali ya kak? Benar, langsung aja kenalin ke mereka aja kali ya teman-teman. Halo semuanya, salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aiko Corosaki Bahtiar. Teman-teman bisa panggil saya Aiko. Saya selaku Duta Genre Utama Putra SMA Negeri 4 Purwokerto periode 2026-2027. Dan partner saya Nabila Kanza Nugroho, akrab disapa Nabila. Saya merupakan Duta Genre Utama Putri SMA Negeri 4 Purwokerto periode 2026-2027. Oke, seneng banget nih bisa kedatangan 2 orang hebat, yaitu Duta Genre Utama Putri dan Putra SMA Negeri 4 Purwokerto. Keren banget kak. Bener. Jadi sebelumnya kan Nabila sama Kak Eko tahu nggak sih kalau di sini tuh kayak kita mau nanya tentang apa ke kalian? Belum ya kak? Belum nih. Kira-kira mau membahas apa nih? Belum ya kak. Jadi tadi aku sama Irvin tuh udah nyinggung sedikit nih kalau lagi marak banget terjadi kasus pembulian yang sering banget lewat di beranda media sosial manapun kayak TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu bener-bener lagi marak banget terjadi nih kak. Tapi menurut Kak Nabila sama Kak Eko tersendiri tuh bullying apa sih kak? Pertanyaan bagus ya kak. Jadi di sini saya izin menjawab, bullying itu adalah perilaku yang menyakiti orang lain nih kak. Itu tuh bisa dilakukan dengan sengaja. Contoh aja nih ya kak, itu seperti bullying secara fisik, verbal, sosial maupun media digital. Tujuannya itu biasanya membuat korban tuh kayak ngerasa takut, malu, atau kayak merasa tidak dihargai gitu kak. Pasti bullying tuh kayak bukan cuman mukul atau dorong-dorongan gitu ya kak? Enggak kak. Jadi teman-teman yang misalnya jadi kejadian yang simple aja, temennya diajak terus tiap hari, itu dia bisa aja sampai ngerasa minder atau sedih. Itu termasuk bullying loh kak. Wah, padahal itu tuh kadang-kadang yang kayak sering dianggap itu kayak cuma bercanda. Terus kayak teman-teman kayak apa sih cuma bercanda, ternyata itu benar-benar punya dampak yang serius dan ya, itu kak? Udah masuk bullying gitu kak. Nah itu, jadi kalau bercandanya tuh bisa sampai menyakiti hati orang lain, bikin orang lain takut atau sampai ngerasa nggak dihargain, apalagi dilakukan secara terus menerus, itu bukan masuk ke bercanda lagi kak, itu masuk ke ranah bullying. Oke. Ngomong-ngomong tentang bullying tuh,
bullying tuh bentuknya cuman kekerasan fisik atau ada yang lain sih kak? Enggak dong, bullying itu nggak cuman kekerasan fisik aja, tapi ada beberapa jenisnya nih. Yang pertama mungkin aku akan jelaskan yaitu tentang kekerasan fisik. Contoh dari bullying kekerasan fisik tuh contohnya ya menendang, memukul, mendorong, atau bahkan merusak barang milik orang lain itu udah masuk ke dalam ranah bullying secara fisik, Kak. Oh oke, tapi kayaknya kalau buat pembulian yang fisik tuh kayak udah pada notice gitu nggak sih kak kalau itu tuh pembulian? Betul banget. Jadi yang biasanya dianggap sepele sama orang-orang di luar itu biasanya masuknya ke bullying verbal kak, dimana contohnya seperti mengejek, menghina atau bahkan memberikan julukan yang menyakitkan kepada orang lain, mengancam itu udah masuk ke bullying verbal. Kayak manggil nama orang tua itu termasuk juga nggak kak? Ya itu benar banget, itu udah masuk ke bullying yang dimana dapat menyakiti atau bahkan bikin malu orang yang dia dibully gitu. Oh oke. Terus selain itu ada lagi nggak sih kak? Ada kak, namanya tuh bullying sosial. Misalnya nih ya, kita sengaja nggak ngajak temen, kayak misalnya kita ngerencanain main di depan orang yang nggak diajak, itu termasuknya bullying sosial. Atau ngajak temen-temen buat ngejauhin ini orang lain, itu namanya udah masuk ke bullying sosial kak. Menurutku ini sih yang paling sedih sih, kayak apa ya, udah excited mau diajak ternyata malah nggak, sakit sih. Benar itu kayak ngomongin di belakang gitu ya ke pembuliannya. Rusuk tuh, sakit. Nah sekarang juga ya kak, itu tuh udah makin sering banget atau udah marak banget terjadi cyberbullying, dimana kita ngehina nih komentar, kayak kita kayak ngeliat, kan pasti kakak-kakak semua pasti udah sering banget nih ngeliat komentar atau head comment yang ada di sosial media, kayak contohnya head comment artis itu. Terus kayak semisal nih kita nyebarin foto privacy atau video privacy orang tanpa izin orang tersebut, itu udah masuk ke cyberbullying. Terus yang simple banget nih kak, bahkan yang sering banget dilakukan remaja-remaja, yaitu ngomong kasar lewat chat dan media sosial, itu termasuk cyberbullying kak. Oke, berarti kayak, tapi emang menurut aku setuju banget sih, cyberbullying itu kayak bener-bener yang paling gampang semua orang lakuin, karena kan itu cuma dengan ketikan itu tuh bener-bener bisa menyakiti hati orang lain. Apalagi kadang-kadang kita juga ke temen nih cuma ngomong kasar, ternyata itu juga udah termasuk bullying ya kak. Oke, kan tadi udah bahas-bahas tentang apa aja jenis-jenisnya nih ya kak. Terus bener-bener itu tuh punya dampak yang besar nih. Terus kira-kira tuh kenapa ya orang-orang masih bisa ngelakuin bullying, padahal harusnya mereka tahu kalau dampak dari bullying tuh besar loh, berpengaruh banyak, bukan untuk seorang pembulinya aja, tapi korbannya juga bakal dapet dampak yang serius. benar-benar. Pertanyaan yang menarik tuh kak. Jadi sebenarnya penyebab dari bullying itu berbagai macam kak, yang bisa menyebabkan orang tuh bisa melakukan bullying kepada orang lain. Salah satunya itu karena orang itu merasa dia memiliki kekuasaan yang lebih di lingkungan tersebut. Dia merasa dia paling dominan gitu, agar dia lebih berkualitas lah dibanding orang-orang lainnya, sehingga dia merasa bisa membuli orang lain. Oke. Berarti kayak cari perhatian gitu ya kak? Benar banget. Ada juga yang melakukan bullying itu karena ingin diterima sama lingkungan pertemanannya. Misalnya nih, teman-temannya melakukan bullying secara verbal maupun fisik kepada satu orang, akhirnya dia tuh ikut-ikutan, padahal tuh dia nggak punya keinginan buat membuli gitu, tapi dia ikut-ikutan agar dia tuh dianggap kompak gitu sama kelompoknya gitu kak. Oke, ini sih aku juga sering banget lihat sih, soalnya kan di zaman sekarang tuh kayak istilahnya circle-circlean gak sih kak? Betul. Nah itu circle-circlean tuh kadang-kadang nih ya, kalau emang ada satu yang ngebully dan temennya nggak ikut ngebully, pasti bakal diejek gak sih kak sama si pembuli itu? Iya bener, jadi mau nggak mau di dalam satu lingkup circle itu pasti semuanya bakal ikut ngebully gak sih kak? Bener banget. Padahal nih ya kak, tanpa sadar orang tuh kayak cuma ikut ketawa atau ikut ngejek, itu juga bisa dapat bikin suasana atau keadaan tuh makin keruh, makin kayak buruk gitu ya kak. Jadi bukan cuman kayak pelaku utama doang ya, tapi orang yang mendukung atau yang bantu itu juga termasuk gitu ya kak? Iya, jadi bullying itu juga bisa terjadi karena kurangnya rasa empati nih kak di dalam diri seseorang. Ada orang yang belum bisa memahami atau merasakan yang orang lain itu rasakan. Nah bener banget sih, itu empati tuh menurut aku bener-bener penting banget. Karena kadang tuh tanpa sadar omongan gitu tuh biasa aja, tapi belum tentu orang lain tuh belum bisa nerima gitu apa yang kita omongin. Empati bener-bener penting banget sih kak di situ. Benar. Nah, salah satu faktor yang bisa menyebabkan orang melakukan bullying itu biasanya karena faktor lingkungan, Kak. Misalnya, contoh dia dari kecil terbiasa melihat kekerasan atau ejekan yang dianggap
dia tuh hal yang normal gitu untuk dilakukan kepada orang lain. Jadi dia terbiasa dengan lingkungan yang membuat dia terbawa sampai sekarang, biasanya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang lingkungan nih Kak Eko, artinya lingkungan pertemanan juga ya? Sangat berpengaruh pastinya. Lingkungan yang positif itu biasanya akan membawa kita itu untuk bisa saling mengingatkan, saling mengajak untuk melakukan sebuah kebaikan Kak, atau positif gitu. Oke, aku setuju banget sih. Karena kan sekarang kayak banyak banget anak-anak yang tuh sering ikut-ikutan aja ya Kak. Jadi kayak ya ikut-ikutan, istilahnya FOMO ya, kayak FOMO gitu. Jadi kan tadi udah dibahas tentang dari sisi korbannya itu nih, kayak dampaknya tuh besar banget. Terus kalau dampak yang lainnya tuh apa aja sih Kak? Dampaknya tuh secara garis besar banyak ya Kak. Contoh simpelnya aja nih, korban itu bisa hilangnya rasa percaya diri. Itu benar-benar menurut aku kayak parah banget ya, karena hal sesimpel bullying yang biasanya tuh berawal dari masalah kecil bisa sampai menghilangkan rasa percaya diri orang lain. Itu sangat merugikan korban sih Kak. Terus korban itu pasti jadi ngerasa down, sedih, atau kayak cemas dan susah belajar di lingkungan sekolah nih. Kayak pikirannya tuh kemana-mana, risau, dan juga kayak nggak tenang gitu Kak pastinya. Terus bahkan si korban ini tuh kadang lebih memilih menjauh dari lingkungan sekitar. Itu yang benar-benar bikin aku tuh ngerasa kayak sedih aja gitu Kak sama korban-korban bullying, bahkan sampai nggak punya temen gitu Kak. Iya bener-bener, aku juga sedih banget sih. Kayak kadang-kadang tuh korbannya tuh diem aja gitu kan ya Kak, padahal aslinya tuh dia benar-benar lagi memendam apa yang sekarang dia lagi rasakan gitu. Ya bener banget, makanya bullying tuh jangan pernah kita anggap sepele ya Kak. Kalau buat pelakunya sendiri gimana Kak? Oke, menurut saya pelaku tuh juga bisa kena dampaknya nih. Mereka itu bisa jadi terbiasa menyelesaikan sebuah masalah dengan kekerasan. Contohnya seperti kehilangan kepercayaan dari teman. Bahkan kalau kasusnya berat itu bisa banget kena sanksi atau konsekuensi dari sekolah. Atau bahkan hukum Kak. Bisa Berat hukum dong. juga ya, Kak? Bisa dong, berat banget. Oke, padahal itu kayak masih di lingkup remaja, tapi kalau bullyingnya udah ke level yang tinggi, bakal bisa ke ranah hukum ya Kak. Betul banget. Malah jatuhnya ngerusak masa depan gak sih Kak? Bener, Bisa sampai iya setuju kena sanksi gitu. Karena kan dampak bullying juga nggak cuma di masa kini aja ya, Ya. kayak bisa buat ke masa depan, bisa mencoreng nama baik juga. Jadi benar-benar harus hati-hati banget dalam perkataan, dalam pengetikan di media sosial, itu benar-benar harus diperhatikan banget ya Kak. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang penyebabnya, terus dampak bullyingnya bagi korban dan bagi pelakunya. Sekarang yang paling penting nih Kak, sebagai remaja kayak kita sekarang juga nih, gimana sih cara ngelakuin biar kita tuh kayak nggak ngelakuin bullying terus menerus gitu Kak? Sebenarnya langkah pencegahannya itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana aja nih ya Kak. Nggak ribet-ribet banget kok untuk nggak jadi pembuli gitu ya. Yang pertama tuh kita harus belajar menghargai perbedaan. Kalau di dalam diri kita tuh belum muncul rasa respect satu sama lain ya, pasti kita bakal ada lah yang namanya keinginan untuk mencela, menghakimi satu sama lain gitu Kak. Terus menurut aku ya, saling respect itu penting banget, karena setiap orang tuh kan punya latar belakang dan sifat atau kekurangan atau kelebihan yang berbeda-beda. Kalau semisal kita nggak bisa respect satu sama lain atas keperbedaan itu semua, ya kita bakal susah untuk bersosialisasi di lingkungan yang lain. Justru itu membuat kita tuh unik gitu ya, karena bisa saling menghargai gitu sih Kak. Aku setuju banget sih Kak, kadang tuh kayak orang diejek karena punya tampilan yang beda atau punya kekurangan tertentu. Padahal kan kita nggak tahu. Terus kayak nggak ada manusia yang benar-benar sempurna nih ya Kak. Benar banget. Benar-benar. Aku setuju banget sih tentang itu. Nah, ya makanya dari itu, selain itu kita tuh harus bijak dalam berbicara. Jadi sebelum kita bicarain ke orang lain atau mengucapkan sesuatu, itu coba kita pikirin dulu. Kalau aku ngomong ke orang ini, dia bakal mikir apa ya? Dia bakal sakit hati nggak ya? Itu salah suatu hal yang bijak sih menurutku yang harus kita lakuin saat ini. Nah, aku setuju banget sih sama kalimat-kalimat dari yang Kak Eko tadi ucapin. Karena kan kadang kita terlalu cepet-cepet ngomong tanpa mikirin perasaan orang setelah baca pesan dari kita, ketikan dari kita, omongan dari kita tuh kita belum tahu kan ya Kak perasaan mereka gimana. Kadang-kadang tuh kita cuma yang penting cepet buat ngomong dan lain sebagainya, padahal itu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi kayak nggak lihat sisi lainnya gitu ya Kak. Benar. Nah terus nih kalau misalnya kita lihat ada teman kita lagi dibully, sebaiknya tuh kita ngapain ya Kak? Kadang tuh apa ya, kalau ikut campur nanti dikira gimana gitu Kak. Bener, setuju banget nih. Karena kan kayak kadang-kadang kalau ikut campur
takut dikira sok pahlawan, terus takutnya dikira ikut ngebully dan lain sebagainya. Kira-kira gimana tuh Kak? Oke, pertanyaan yang bagus nih ya Kak. Kalau dari saya tuh ya, kalau emang situasinya itu memungkinkan, itu jangan ikut menertawakan atau jangan mendukung pelaku. Karena pelaku pembuli nih ya, kalau sekalinya kita kasih perhatian lebih, itu malah mereka tuh makin menjadi-jadi. Malah mereka tuh merasa kayak lebih hebat, kayak wah ini kayak merasa paling disanjung banget gitu ya Kak. Justru kita tuh bisa menunjukkan kalau tindakan itu salah. Kayak semisal ngajak mereka ngobrol lebih baik, lebih dicoba untuk mencerna kira-kira yang kamu lakuin barusan tuh bener atau enggak sih gitu. Terus kayak berusaha untuk menyadarkan pelaku kalau kamu di posisi yang dibully itu bagaimana gitu. Setelah itu temani korban dan beri dukungan kepada korban supaya dia tuh nggak ngerasa sendirian, karena pastinya korban bullying itu kayak lagi di posisi bingung harus ngapain dan butuh yang namanya tuh titik terang gitu Kak. Benar, setuju banget sih Kak. Kayak hal sesimpel buat nemenin dia ke kantin ataupun istirahat itu pasti udah membantu banget gak sih Kak buat si korban bullying itu. Karena kan menurut aku juga korban bullying tuh kalau dibiarin sendirian takutnya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai teman juga harus saling merangkul satu sama lain ya Kak. Oke. Kalau bullyingnya udah cukup paham nih gimana nih Kak? Kan tadi hal simpel nih kayak mungkin cuman diomong-omongin, tapi kalau bullyingnya yang udah paham nih gimana nih Kak? Oke, kalau bullyingnya udah sampai di titik yang parah atau bahkan udah nggak bisa kita tangani sebagai teman, itu jangan ragu untuk melapor kepada guru BK, wali kelas, orang tua, atau bahkan orang-orang yang memiliki hak lebih untuk bisa membantu kita. Karena banyak orang takut untuk melapor karena dikira mengadu atau cepuan atau apa gitu kan. Iya. Padahal melapor itu adalah bentuk kepedulian kepada teman-teman kita supaya masalahnya itu bisa segera diselesaikan dengan baik begitu. Oke, aku setuju banget nih sama Kak Iko. Soalnya kayak kalau kasus pembulian itu kayak kita diemin aja di sekolah, kita nggak ngelaporin ke pihak berwenang, contohnya guru BK dan guru-guru lainnya yang bisa membantu mengatasi, itu malah bikin orang si pembuli itu jadi ngerasa apalah nggak usah nggak bakal dilaporin, jadi malah justru bakal mengulang-ulang perbuatan yang sama ke orang lain nih Kak. Oke Kak, dari tadi kan udah bahas-bahas tentang materi-materi bullyingnya nih Kak. Di sini aku pengen tanya ke Kak Aiko sama Kak Nabila. Kan tadi aku juga udah nyinggung kayak banyak banget nih di media sosial yang lewat-lewat di beranda kalau kasus pembulian di remaja tuh kayak bener-bener lagi marak banget terjadi. Untuk dari Kak Aiko atau mungkin Kak Nabila sendiri pernah nemuin berita tersebut juga nggak sih Kak? Oke, kalau nemuin berita konten-konten terkait dengan bullying tuh aku sering nggak di media sosial, terutama TikTok ya, mungkin banyak yang beredar. Yang pernah aku temuin itu dimana ada seorang anak SD yang mendapatkan sebuah bully itu di daerah Bandar Lampung kalau nggak salah Kak. Itu dimana dia mendapatkan bully secara fisik Kak dari teman-temannya yang itu benar-benar parah banget, sampai anaknya tuh nangis-nangis, sampai anaknya tuh merasa depresi dan bahkan dia tuh udah nggak mau buat sekolah, buat ketemu teman-teman di lingkungan sekolahnya tuh udah nggak mau karena dia merasa takut setelah aksi pembulian itu Kak. Oke, berarti emang bener-bener lagi marak banget terjadi di usia-usia remaja, apalagi anak kecil yang kayak notabene kan mereka masih labil. Iya, masih SD, masih labil. SD Mereka sampai belum segitu. belum tahu apa-apa. Terus kayak cuma pembulian kayak gitu, jadinya tuh kayak anak kecil kan kadang-kadang sensitif banget ya Kak. Betul. Kayak buat cuma ejek-ejekan orang tua pun mereka bisa langsung ngadu ke orang tuanya. Terus jadi malah nimbulin yang berita enggak buat ke sekolah itu juga. Jadi itu benar-benar bisa mencoreng nama baik sekolah juga sih menurut aku. Oke. Kan dari podcast ini juga dibuat dalam rangka edukasi remaja ya Kak. Kayak di sini kita juga nanya-nanya ke Kak Eko sama Kak Nabila karena kalian berdua kan dari PIK Remaja Bahagia nih Kak. Pasti kalian banyak banget mengulas tentang isu-isu remaja, kayak kenakalan remaja. Contohnya yang sedang kita bahas kali ini yaitu bullying yang lagi marak banget terjadi. Kira-kira dari Kak Aiko dan Kak Nabila sendiri kayak dengan adanya bullying ini, perasaan Kak Aiko sama Kak Nabila gimana nih? Jujur turut prihatin banget Prihatin sih, banget. prihatin banget sama kejadian-kejadian yang ada di luar sana, karena kayak
Duh. Kayak apa ya, berlebihan banget gitu ya kak. Bahkan hal kecil aja tuh bisa sampai kayak bikin korban tuh kayak jadi ngerasa down banget gitu ya kak. Makanya kan sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik ya, kenapa harus Sampai segitunya bully, ya. itu. Oke, jadi khususnya nih ya Kak, dari Kak Nabila sama Kak Eko sendiri itu kan berasal dari Duta Genre Pikir Remaja Bahagia. Kira-kira apa sih peran yang bisa kalian berdua lakuin sebagai Duta Genre untuk isu-isu remaja yang lagi marak banget terjadi nih Kak? Peran kita tuh cukup besar ya. Jadi di dalam menjadi duta genre Pikir Remaja Bahagia ini tuh juga kita memiliki peran yang besar. Contohnya tuh kayak kita tuh harus bisa menjadi contoh dalam bersikap. Seperti simpelnya itu menggunakan kata-kata yang baik, menghargai semua teman tanpa membeda-bedakan siapapun. Itu benar-benar hal kecil yang harus kita perhatiin gitu Kak. Karena kadang kalau salah dikit itu bisa bikin resiko gitu ya. Benar. Setuju banget, setuju Benar banget. kan. Nah, selain itu kita tuh juga bisa ikut mengedukasi teman-teman tentang bahayanya bullying. Yang kita bisa lakukan itu bisa melalui kegiatan sekolah, media sosial, atau edukasi seperti podcast seperti ini. Yang kita lakukan ini kan kita ya betul, mengedukasi Edukasi. teman-teman melalui media sosial, contohnya yang nanti akan kita tayangkan gitu. Oke, setuju banget karena yang aku tahu juga kan selain Duta Genre sebagai role model di sekolahnya masing-masing, Duta Genre juga punya peran penting jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya nih ya Kak. Benar, jadi buat teman-teman nih jangan berpikir harus ngelakuin hal besar dulu, karena kalau misal kita nunggu hal besar nih kapan mau mulainya gitu ya. Jadi mulai dari berhenti mengejek teman, terus nggak ngikutin menyebarkan gosip, dan berani membela teman yang diperlakukan tidak baik, itu juga sudah menjadi langkah yang sangat-sangat luar biasa nih teman-teman untuk mencegah yang namanya tuh bullying. Betul banget. Aku jadi sadar ya, kayaknya dari tadi kita membahas nih, dari Kak Nabila, Kak Eko itu ternyata mencegah bullying itu bukan ternyata tugas yang kayak orang dewasa, guru, atau orang tua, tapi kayak tanggung jawab kita sebagai teman juga ada ya ternyata gitu. Ya benar banget, karena lingkungan yang aman itu akan tercipta jika semua orang itu merasa ikut peduli kepada lingkungan tersebut gitu Kak. Benar-benar, apalagi kan sebagai Duta Genre juga perannya tuh lebih Banyak. ke pendidik sebaya ya Kak. Betul. Kayak kita harus mengedukasi, kita tuh sebagai remaja juga punya hak buat mengedukasi teman-teman sebaya kita ya Kak. Kayak nggak harus pihak-pihak yang lebih tinggi jabatannya daripada kita tuh yang punya wewenang dalam mencegah kegiatan tersebut. Tapi dari sebaya, teman sebaya kita juga punya peran penting nih ya Kak. Justru kalau menurut saya ya, remaja yang keren adalah remaja yang bisa saling mengingatkan temannya nih. Kayak semisal si A itu kayak berbuat perilaku yang kurang mengenakan untuk si B. Ya maka dari itu kita berusaha untuk menasihati atau menjadi pendidik sebaya supaya si A ini bisa lebih prihatin lah, atau bisa merasakan apa yang si B Ya, rasakan. Itu memiliki menurut rasa saya empati lebih. bener banget, karena remaja sekarang tuh yang memiliki rasa empati lebih tuh remaja yang keren banget sih Kak. Karena di zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang remaja cuma mikirin perasaannya sendiri tanpa mikirin perasaan orang lain atau teman lain ya. Walaupun kayak even teman deket sendiri aja kita kadang-kadang masih kayak Milih-milih gitu iya, masih ya. milih-milih, kayak milih-milih teman. Terus kayak kita emang boleh milih-milih teman, tapi bukan dengan cara kayak memandang dari latar fisiknya saja. Kita tuh juga harus memikirkan kayak ya kalau emang dia cocok untuk kita ya pasti itu akan membawa lingkungan positif nggak sih Kak buat kita? Benar-benar. Karena kan saat ini juga udah berbasis digital semua ya, yang dimana kadang orang yang cuma ngelihat kita tuh dari background apa yang kita post aja gitu. Contoh kita ngepost kesenangan kita, apa yang kita dapetin, apa yang kita punya. Mereka nggak tahu. Iya, mereka nggak tahu perjuangan apa yang udah kita lakukan gitu. Bener, aku setuju banget karena menurut aku kadang-kadang nih ya Kak, kalau aku sendiri ngepost misal kayak keunggulan aku atau kelebihan aku, kadang-kadang tuh mereka kayak asal judge aja kayak ih enak ya jadi kamu, ih enak ya jadi kamu, padahal mereka tuh bener-bener nggak tahu apa proses yang ada di balik itu. Kayak kita sampai nangis-nangis, kita sampai kecapean, sakit dan lain sebagainya. Itu bener-bener yang harus dipikirin ya Kak. Kayak kata-kata yang mau kita kasih ke orang lain tuh bener-bener harus dipikirin mateng-mateng biar nggak nyakitin hati orang lain ya Kak. Betul banget.
Oke, ternyata di sini kita kayak udah lama banget nih sharing-sharing tentang kasus bullying. Bener-bener aku sedih banget sih dengan kasus bullying ini terjadi. Terus bener-bener lagi marak banget. Bener-bener terjadinya juga buat remaja gitu loh, kayak bener-bener kita gitu ya Kak. Jadi Bener. ikut ngerasain gitu Iya, ya. karena kan kita juga bisa ngerasain di posisi mereka. Kita kan sebaya ya sama mereka, kayak aduh sedih banget ya. Kok ada orang seumuran kita aja di sini berusaha buat ngedukasi mereka, tapi ternyata dari mereka juga masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Oke, keren banget gak sih Kak? Keren banget sih, Kak. Keren banget, jujur. Tepuk tangan dulu dong. Oke, keren banget dari Kak Aiko sama Kak Nabila udah sharing-sharing sebanyak ini tentang kasus-kasus bullying yang lagi marak banget terjadi nih Kak. Kita bener-bener terima kasih banyak, dan kita nggak salah pilih bintang tamu gak sih Kak? Kita dapat banyak ilmu, pengetahuannya banyak, plus orangnya juga keren-keren lagi. Keren banget, benar. Jadi yang kita harapkan dari sini, semoga podcast yang kita jalankan hari ini bersama saya, Kak Irvin, Kak Aiko, dan Kak Nabila itu bisa membuka hati kalian bahwa kenakalan-kenakalan remaja itu tidak seharusnya kalian lakukan, seperti pembulian yang tadi kita bahas nih di sini. Walaupun kadang-kadang kalian tuh tanpa sadar kalian tuh ngelakuin hal yang sepele, tapi belum tentu juga semua orang bisa nganggap kalau itu tuh ternyata bercanda loh teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memilih kata untuk mengucapkan kepada orang lain gitu. Jadi mungkin cukup aja nggak sih Kak podcast kali ini, karena kita juga udah ngebahas banyak banget tentang materi-materi bullying. Oke, di sini dari Kak Aiko sama Kak Nabila kayak ada jargon atau semacamnya Kak? Ada dong, ada Apa tuh pastinya. Kak? Boleh diajarin nggak nih, Kak? Boleh diajarin nggak nih kita? Kita mau ikutan juga nih. Jadi di sini kita tuh punya salam teman-teman. Namanya itu salam genre. Betul banget. Oke, salamnya gimana tuh Kak? Biar kita bisa lihat dulu nih. Jadi nanti kalau misal ada instruksi salam genre, teman-teman jawab salam. Kalau ada lagi remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Kalau ada lagi genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, kita coba kali ya Kak. Boleh banget. Kayaknya seru banget tuh. Kayaknya Salamnya asik seru ya. lagi. Pasti seru Yang semangat banget. ya. Oke. Kita coba ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih banyak sama Kak Aiko dan Kak Nabila yang udah mau nemenin aku sama Irvin buat sharing-sharing dan membedah kasus tentang bullying yang lagi marak banget terjadi nih Kak. Di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Kak Irvin sama Kak Farah yang benar-benar seru banget, Seru banget nih. dan bahas apa yang relate banget sama kehidupan kita sekarang sebagai remaja gitu. Dan pastinya kita berdua juga berharap dengan tayangnya podcast ini kita tuh dapat membawa perubahan yang positif bagi teman-teman semua dan bisa membawa motivator ya. Kita juga Betul. ingin banget nih jadi motivator bagi pendidik Betul. bagi sebaya gitu ya, yang kira-kira bisa lah kayak memotivasi untuk menjadi remaja yang lebih baik, berprestasi. Itu bakal jadi remaja yang keren sih Kak. Betul. Oke, benar. Jadi mungkin cukup sekian aja kali ya Kak. Kita ucapin makasih juga nggak sih Kak ke Sobat Genre nih. Iya. Sobat Genre sama Sobat Genrawa yang udah mau menemani dan menonton kita dari awal sampai akhir nanti. Kita say hi dulu nggak Kak ke mereka? Hai. Oke, mungkin cukup sekian aja dari kami berempat di sini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk pesan-pesan yang di dalam ini kalian benar-benar resapi dengan baik dan kalian pahami dengan baik agar untuk kedepannya tidak ada kasus-kasus pembulian lagi yang terjadi di usia remaja ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.